Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut lagi ya, Dek ya. Nah, ini kita lanjut soal ke-16. Jadi di soal 16 ini masih uji kompetensi bab 4 ya. Nah, di soal nomor 16 itu pertanyaannya adalah garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan 8 melalui titik 3,-2 dan 2,4. Maka yang ditanya adalah nilai A dan nilai B-nya. Nah, pertama kita tulis dulu persamaannya. AX tambah BY sama dengan 8. Kemudian katanya ini melalui titik 3,-2 dan 2,4. Jadi ini kita misalkan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kalau dua titik tanpa berpasangan dengan 0 kan persamaannya apa tuh rumusnya? Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan angkanya ini. Y1 nya negatif 2, Y2 nya 4, kemudian X1 nya 3, X2 nya 2. Oke, tengahnya dijadikan positif dulu nih. Jadi Y tambah 2, di bawahnya jadi 4 tambah 2. X dikurang 3, yang ini 2 kurang 3 negatif 1. Kemudian Y tambah 2 per 4 tambah 2, 6 sama dengan X dikurang 3 per negatif 1. Baru dikali silang kayak tadi. Negatif 1 dikali ke atasnya, Y tambah 2. 6 dikali ke sini, X dikurang 3. Masukkan dulu ke dalam kurung ya. Jadi negatif 1 kali Y, negatif 1 kali positif 2, negatif 2. 6 kali X, 6X, 6 kali negatif 3, negatif 18. Dia minta nih bentuknya jadi kayak gini, AX. Jadi kita gabungin dulu. Yang ini kita pindahkan ke sini. Jadi 6X dikurang 18 nya tetap ya. Yang pindah ini, Y nya pindah jadi positif Y, 2 nya pindah jadi positif 2 sama dengan 0. Kemudian kita susun 6X, Y nya didekatkan di sini, negatif 8 tambah 2 sisa negatif 16 sama dengan 0. 6X tambah Y sama dengan 16 nya pindah jadi positif 16. Nah, kemudian kita lihat nih di sini, dia nih kan maunya AX tambah BY sama dengan 8. Sementara kita dapatnya sama dengan 16. Nah, berarti supaya 16 ini bisa jadi 8 diapain? Ternyata dibagi 2. Jadi 6X tambah Y sama dengan 16, kita bagi 2 semuanya. Maka 6X bagi 2 jadi 3X. Y bagi 2 sama dengan 1 per 2Y. Sama dengan 16 bagi 2, 8. Nah, kita tuliskan bentuknya nih. AX tambah BY sama dengan 8. Udah sama kan seperti yang diminta di soal. Berarti A-nya 3, B-nya negatif setengah. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan 1 per 2. Seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya, di sini ada nomor 17. Ini persamaan garis yang melalui titik P dengan koordinat 6,-7 dan tegak lurus terhadap garis 8Y dikurang 12X sama dengan 15. Nah, kalau tegak lurus sejajar berpotongan itu kita cari dulu gradiennya. Kita tulis dulu 8Y dikurang 12X sama dengan 15. Kita cari gradien dari persamaan ini. Kalau mencari gradien berarti selain Y harus pindah. 12-nya, negatif 12X-nya kita pindahkan jadi positif 12X. Tambah 15. Kemudian 8-nya pindah jadi 12 dibagi 8. Di sini jadi 15 dibagi 8. Kalau nggak bisa disederhanakan nggak usah dipaksain ya. Jadi misalnya nih 12 dan 8 bisa nggak? Bisa ya. Dibagi 2. Dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Kalau yang ini kan nggak bisa disederhanain. Maka gradiennya adalah
3/2. 3/2. Ini M1-nya. Kemudian tegak lurus, berarti kita harus dapat M2-nya. Kalau tegak lurus itu dia berkebalikan, Dek. Kita balik aja nih, 2-nya di atas, 3-nya di bawah. Kemudian apalagi yang berkebalikan? Nilainya ini positif. Kalau kebalikannya berarti negatif. Maka gradien garis kedua yang saling tegak lurus itu adalah negatif 2/3. Jadi yang kita pakai ini. Nah, berarti gradiennya negatif 2/3, titiknya adalah 6,-7. Ini X1, ini Y1, ini M-nya. Tinggal masukkan ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kemudian Y dikurang Y1-nya negatif 7. M-nya negatif 2/3. X1-nya 6. Jadi di sini Y tambah 7 sama dengan negatif 2/3 X dikurang 6. Karena ini pecahan, jadi kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini kan ternyata angka 3. Jadi semua dikali 3 biar pecahannya hilang. Y dikali 3 jadi 3Y. 7 dikali 3 sama dengan 21. Negatif 2/3 kali 3, 3-nya hilang, sisa negatif 2. Yang dalam kurung tidak perlu dikali karena sudah diwakilkan dengan angka yang di depannya. Jadi 3Y tambah 21 sama dengan dikali ke dalam nih, negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 6 sama dengan positif 12. Tinggal kita gabungkan. Jadi 3Y negatif 2X-nya pindah jadi positif 2X. Positif 21, positif 12-nya pindah jadi negatif 12. Karena sudah pindah semua jadi 0. Kemudian 3Y tambah 2X. Ini 21 dikurang 12, sisa berapa tuh? 7 ya. Di positif 7. Ya kah? 20 kurangi 12, 8. Oh, 9, sorry. 9 sama dengan 0. Maka persamaan garis yang melalui titik P 6,-7 dan saling tegak lurus terhadap garis ini adalah 3Y tambah 2X tambah 9 sama dengan 0. Kemudian soal berikutnya nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 4,3 dan negatif 2,5. Berarti sejajar dengan garis ini. Berarti kita cari dulu gradien garis yang ini, yang melalui titik ini. Kita tulis titiknya dulu. 4,3 dan negatif 2,-5. Ini X1, Y1, X2, Y2. Mencari gradien jika dua titik diketahui, berarti rumusnya apa? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka Y2-nya negatif 5, Y1-nya 3, X2-nya negatif 2, X1-nya 4. M sama dengan negatif 8 per, ini jadi negatif 6. Disederhanakan, negatif ketemu negatif positif. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Jadi gradiennya adalah 4/3. Ini M1-nya. Gradien garis keduanya itu berapa? Kalau dia bilang sejajar, berarti gradiennya sama. Nah, maka M2-nya juga adalah 4/3. Kalau tegak lurus berkebalikan, kalau sejajar itu sama. Berarti gradien M1-nya 4/3, gradien M2 juga 4/3. Kemudian kita masukkan ke rumus yang mempunyai persamaan garis yang mempunyai gradien dan melalui satu titik negatif 2,1. Ini X1, ini Y1. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya 1, M-nya 4/3, X1-nya negatif 2. Maka ini jadikan positif dulu. Y dikurang 1 sama dengan 4/3 dalam kurung X tambah 2. Kemudian
dikali dengan 3 karena ini pecahan penyebutnya 3 kali 3. Y kali 3, 3Y. 1 kali 3, 3. 4/3 kali 3 sisa 4. Dalam kurung tidak perlu dikalikan. Kemudian ini dikali ke dalam dulu. 3Y dikurang 3 sama dengan 4X tambah 8. Digabungin jadi 1. 3Y, 4X nya pindah jadi negatif 4X, negatif 3, 8 nya pindah jadi negatif. Maka dia menjadi 3Y dikurang 4X. Ini utang 3, utang lagi 8, utangnya jadi 11. Maka persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan sejajar terhadap garis yang melalui kedua titik ini adalah 3Y dikurang 4X dikurang 11 sama dengan 0. Oke, silahkan dicatat ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Ini soal nomor 16-nya tadi. Kemudian ini soal nomor 17-nya. Oke, sekian dulu kakak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.